Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak Ibu dosen yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Giza Firda Maharani dengan NIM 022. Saya perwakilan dari kelompok 7 dan perkenalkan teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Zakiatul Minlah, NIM 2450210023. Perkenalkan, nama saya Abdul Farid dengan NIM 2450210024. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai kebijakan fiskal dan APBN. Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Penerimaan negara sendiri itu berasal dari beberapa sumber seperti pajak, penerimaan non-pajak, serta pinjaman atau bantuan luar negeri. Sementara itu, pengeluaran negara digunakan untuk membiayai berbagai kebutuhan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Kebijakan fiskal memiliki peran yang sangat penting karena tidak hanya berkaitan dengan keuangan negara, tetapi juga menjadi alat untuk mengatur perekonomian secara keseluruhan. Melalui kebijakan ini, pemerintah itu dapat mempengaruhi tingkat produksi, konsumsi, investasi, kesempatan kerja, hingga stabilitas harga. Jadi, kebijakan fiskal itu bisa dikatakan sebagai salah satu instrumen utama dalam mencapai tujuan pembangunan ekonomi, seperti pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas, dan pemerataan pendapatan. Dalam pelaksanaannya, terdapat dua kondisi yang sering terjadi, yaitu defisit dan surplus anggaran. Defisit anggaran terjadi ketika pengeluaran pemerintah lebih besar dibandingkan penerimaan, sehingga pemerintah itu perlu mencari tambahan dana, biasanya melalui pinjaman. Sedangkan surplus anggaran terjadi ketika penerimaan lebih besar daripada pengeluaran, sehingga pemerintah itu memiliki kelebihan dana yang dapat digunakan untuk mengurangi utang atau disimpan sebagai cadangan. Selanjutnya, jika dilihat dari perspektif ekonomi Islam, kebijakan fiskal itu memiliki pendekatan yang lebih luas, tidak hanya berfokus pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada keadilan sosial dan distribusi kekayaan. Dalam Islam, harta dianggap sebagai amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat. Instrumen fiskal dalam Islam itu tidak hanya pajak, tetapi juga mencakup zakat, kharaj, jizyah, dan ghanimah. Zakat misalnya tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai bentuk ibadah yang memiliki dampak sosial, yaitu membantu mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dalam Islam memiliki nilai moral dan bersifat lebih humanis. Prinsip utama dalam kebijakan fiskal Islam ada tiga, yaitu keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Keadilan itu berarti kekayaan tidak boleh hanya beredar pada kelompok tertentu saja. Keseimbangan berarti adanya harmoni antara kepentingan individu dan masyarakat. Sedangkan kemaslahatan berarti setiap kebijakan harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Selanjutnya, kita masuk ke tujuan kebijakan fiskal. Secara umum, tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi kondisi perekonomian seperti meningkatkan pendapatan nasional dan memperluas kesempatan kerja. Selain itu, kebijakan fiskal itu juga bertujuan untuk mengurangi pengangguran dan menjaga stabilitas harga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan. Salah satu tujuan pentingnya adalah meningkatkan investasi. Pemerintah dapat mendorong investasi baik di sektor publik maupun swasta melalui kebijakan tertentu, seperti pemberian insentif atau pengurangan pajak. Dengan meningkatnya investasi, maka kegiatan produksi juga meningkat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kebijakan fiskal itu juga bertujuan untuk mendorong investasi yang optimal secara sosial. Artinya, investasi tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat luas, seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Tujuan berikutnya adalah meningkatkan kesempatan kerja. Pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan melalui proyek-proyek pembangunan, pendirian perusahaan milik negara, maupun pemberian subsidi kepada sektor swasta.
Dengan adanya lapangan kerja, maka tingkat pengangguran itu dapat ditekan. Kebijakan fiskal juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi, terutama dalam menghadapi ketidakpastian global. Misalnya, pemerintah dapat mengatur pajak ekspor dan impor untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan melindungi pasar dalam negeri. Selain itu, kebijakan fiskal juga digunakan untuk mengatasi inflasi. Salah satu caranya adalah dengan menerapkan pajak progresif, sehingga kelebihan daya beli masyarakat itu dapat dikendalikan. Dengan begitu, kenaikan harga barang dapat ditekan. Tujuan lainnya adalah meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan negara secara lebih merata. Pemerintah dapat melakukan ini melalui program pembangunan dan bantuan sosial, sehingga kesenjangan ekonomi itu dapat dikurangi. Selanjutnya, kita masuk ke instrumen kebijakan fiskal. Instrumen utama dalam kebijakan fiskal itu ada dua, yaitu pajak dan belanja pemerintah. Pertama, yaitu pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur distribusi pendapatan dan stabilkan ekonomi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai tantangan, seperti rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, kurangnya transparansi, serta keterbatasan teknologi. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan inovasi seperti digitalisasi sistem pajak melalui e-filing dan e-billing. Selain itu, pemerintah juga memberikan insentif pajak untuk sektor tertentu seperti pertanian dan UMKM agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah. Instrumen kedua adalah belanja pemerintah. Belanja pemerintah terbagi menjadi beberapa jenis, salah satunya adalah belanja pegawai. Belanja ini digunakan untuk membayar gaji, tunjangan, dan honorarium pegawai. Meskipun terlihat sederhana, belanja pegawai memiliki dampak besar karena dapat meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong aktivitas ekonomi. Selain itu, ada juga belanja tidak langsung, yaitu pengeluaran yang tidak berkaitan langsung dengan program tertentu, seperti subsidi, bantuan sosial, hibah, dan pembayaran bunga utang. Belanja ini bertujuan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan menjaga stabilitas ekonomi. Dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal merupakan alat yang sangat penting bagi pemerintah dalam mengelola perekonomian. Kebijakan ini tidak hanya berfungsi untuk mengatur keuangan negara, tetapi juga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, menjaga stabilitas, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. APBN merupakan kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN sendiri yaitu instrumen yang mengatur pengeluaran dan pendapatan negara untuk mendanai pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pembangunan. Melalui APBN diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan nasional, menjaga stabilitas perekonomian, dan menetapkan arah prioritas pembangunan secara keseluruhan. Tujuan dari pembentukan APBN sendiri yaitu untuk memastikan terciptanya keseimbangan dinamis dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Hal ini pada gilirannya bertujuan untuk meningkatkan output, menciptakan lebih banyak kesempatan kerja, dan meningkatkan produktivitas secara relatif. Semua ini diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi demi mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945. Defisit anggaran adalah kondisi ketika pengeluaran negara itu lebih besar dibandingkan pendapatannya. Dalam praktiknya, pemerintah itu sengaja menerapkan defisit sebagai bagian dari kebijakan fiskal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan karena peningkatan belanja pemerintah itu dapat merangsang aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Defisit anggaran dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti yang pertama yaitu kebutuhan pembiayaan pembangunan yang besar, kemudian upaya pemerataan pendapatan melalui subsidi,
kemudian melemahnya nilai tukar, serta kondisi krisis ekonomi yang menyebabkan penerimaan pajak menurun, namun pengeluaran meningkat. Selain itu, realisasi anggaran yang tidak sesuai rencana dan rendahnya daya beli masyarakat juga dapat memperbesar defisit. Meskipun demikian, defisit anggaran memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain yaitu mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja, dan menjadi solusi efektif saat terjadi resesi. Namun di sisi lain, defisit juga berisiko meningkatkan utang negara, memicu inflasi, membebani anggaran di masa depan, serta mengganggu stabilitas fiskal jika tidak dikelola dengan baik. Kebalikan dari defisit adalah surplus anggaran, yaitu kondisi ketika pendapatan negara itu lebih besar daripada pengeluaran. Surplus biasanya terjadi karena peningkatan penerimaan negara, efisiensi belanja pemerintah, kenaikan harga komoditas, atau kebijakan fiskal yang bersifat kontraktif. Surplus memiliki manfaat seperti meningkatkan stabilitas ekonomi, mengurangi utang negara, serta menambah cadangan dana dan membantu mengendalikan inflasi. Namun, jika tidak tepat, surplus juga dapat berdampak negatif seperti menghambat pertumbuhan ekonomi, menurunkan daya beli masyarakat, serta memperlambat pembangunan karena belanja pemerintah ditekan. Kemudian terdapat konsep multiplier effect atau efek pengganda, yaitu kondisi di mana peningkatan pengeluaran pemerintah itu dapat menghasilkan peningkatan pendapatan nasional yang lebih besar. Contohnya, ketika pemerintah itu membangun infrastruktur, proyek tersebut itu akan menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan kembali sehingga menciptakan perputaran ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, satu kali pengeluaran pemerintah itu dapat memberikan dampak berlipat terhadap perekonomian. Besarnya multiplier effect itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu kecenderungan konsumsi masyarakat, di mana semakin tinggi konsumsi maka efek pengganda semakin besar. Yang kedua yaitu tingkat tabungan, karena semakin banyak masyarakat menabung, maka perputaran uang menjadi lebih lambat. Yang ketiga yaitu tingkat pajak yang tinggi, dapat mengurangi daya beli masyarakat. Dan yang keempat yaitu impor yang tinggi itu dapat menyebabkan uang mengalir ke luar negeri. Sehingga yang terakhir yaitu kondisi pengangguran dan kapasitas produksi, di mana multiplier effect itu akan lebih efektif jika masih terdapat sumber daya yang belum dimanfaatkan secara optimal. Perubahan tarif pajak, khususnya pajak pertambahan nilai atau PPN, juga memiliki dampak penting terhadap perekonomian, karena tarif PPN bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara guna mendukung pembangunan. Namun, kebijakan ini sering menimbulkan pro dan kontra karena dapat menurunkan daya beli masyarakat dan berpotensi memicu inflasi. Selain itu, kenaikan pajak juga dapat menjadi beban bagi pelaku usaha, terutama UMKM. Oleh karena itu, pemerintah itu perlu memastikan bahwa kebijakan pajak itu dilakukan secara adil, transparan, dan tidak memberatkan masyarakat kecil. Proyek pemerintah sebagai stimulus strategis. Nah, kebijakan pengeluaran pemerintah bukan sekedar membangun fisik, melainkan instrumen fiskal yang menciptakan peluang bisnis melalui 4 mekanisme utama, yaitu yang pertama, penciptaan permintaan agregat atau demand creator. Pemerintah adalah pembeli terbesar dalam perekonomian. Proyek infrastruktur seperti jalan tol dan fasilitas publik memberikan kontrak jangka panjang bagi sektor konstruksi dan manufaktur. Di sini terjadi efek multiplier. Satu proyek besar akan menghidupkan rantai lokal mulai dari vendor logistik hingga UMKM yang berperan sebagai subkontraktor. Yang kedua ada peningkatan efisiensi operasional. Investasi infrastruktur, pemerintah secara langsung menurunkan biaya logistik yang selama ini menjadi beban usaha terbesar di Indonesia. Konektivitas yang lebih baik mempercepat distribusi dan membuka akses ke pasar-pasar baru di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Yang ketiga, stabilitas arus kas.
Proyek yang didanai APBN memberikan kepastian pembayaran yang lebih terjamin dibandingkan pasar retail yang fluktuatif. Hal ini sangat krusial untuk menjaga likuiditas perusahaan. Selain itu, keberhasilan menyelesaikan proyek pemerintah secara otomatis meningkatkan kredibilitas perusahaan di mata investor. Dan yang terakhir, dorongan inovasi. Standar teknis yang tinggi dalam tender pemerintah memaksa perusahaan untuk mengadopsi teknologi terbaru dan meningkatkan standar kualitas agar mampu bersaing di level nasional maupun global. Selanjutnya yaitu strategi perusahaan menangkap peluang APBN. Untuk memaksimalkan peluang dari kebijakan fiskal ini, sektor swasta perlu mengadopsi 5 langkah strategis. Yang pertama, fokus pada infrastruktur dasar di tahap awal. Masuklah sebagai mitra kontraktor pada proyek prioritas yang tidak menarik bagi investor murni, seperti sanitasi atau jalan akses. Ini memberikan kepastian keberlangsungan kerja bagi perusahaan. Yang kedua, pemanfaatan APBN sebagai instrumen de-risking. Jadikan proyek pemerintah sebagai sinyal kesiapan suatu kawasan. Jika pemerintah membangun fondasi fisik, resiko awal investasi berkurang, sehingga perusahaan dapat mulai merencanakan investasi komersial di sekitar area tersebut. Yang ketiga, ada eksplorasi skema pembiayaan campuran atau mix financing. Gunakan skema KPBU atau kerjasama pemerintah dan badan usaha. Ini memungkinkan perusahaan terlibat dalam pengelolaan aset jangka panjang dengan dukungan penjaminan pemerintah. Yang keempat, adaptasi inovasi keuangan. Perusahaan didorong untuk mulai menggunakan instrumen kreatif seperti sekuritisasi aset atau land value capture untuk memperkuat struktur pembiayaan mereka. Dan yang kelima, ada penyelarasan dengan target strategis atau KIPP. Fokuskan operasional untuk mendukung pembangunan fasilitas di kawasan inti, pusat pemerintahan atau IKN, dan hunian ASN yang menjadi prioritas utama belanja modal pemerintahan saat ini. Selanjutnya yaitu studi kasus PT Karya Mandiri. Sebagai ilustrasi nyata, kita dapat melihat PT Karya Mandiri sebuah entitas konstruksi yang memposisikan diri sebagai mitra strategis dalam proyek-proyek yang didanai APBN. Yang pertama, penerapan konsep. Ketika pemerintah meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur, PT Karya Mandiri berhasil mengamankan kontrak pembangunan jalan dan fasilitas publik. Yang kedua, manfaat finansial. Keterlibatan ini memberikan stabilitas finansial bagi perusahaan karena kepastian pembayaran dari negara jauh lebih stabil dibandingkan proyek swasta murni saat kondisi ekonomi tidak menentu. Yang ketiga, dampak luas. Keberhasilan PT Karya Mandiri bukan hanya soal profit, tapi juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat di sekitar lokasi proyek, membuktikan bahwa sinergi swasta pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara makro. Selanjutnya yaitu identifikasi peluang dan proyeksi dampak. Sebagai poin penutup dalam materi ini, identifikasi peluang dari APBN mencakup cakupan yang luas. Yang pertama, peran variatif. Peluang tidak terbatas menjadi kontraktor utama, tetapi juga menjadi penyediaan bahan bangunan, penyediaan layanan logistik, hingga mitra pengelola proyek jangka panjang. Yang kedua, insentif kebijakan. Kebijakan fiskal seperti insentif pajak dan kemudahan investasi harus dimanfaatkan untuk menekan biaya operasional dan meningkatkan daya saing di pasar. Yang ketiga, proyeksi dampak.
Jika strategi ini diterapkan dengan sukses, dampaknya mencakup peningkatan pendapatan perusahaan, penguatan reputasi di mata mitra bisnis, dan terciptanya efek pengganda yang signifikan bagi kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dapat disimpulkan dari pembahasan ini, kebijakan fiskal merupakan instrumen strategis pengelolaan APBN yang berfungsi menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi melalui pengaturan pajak serta belanja negara, di mana dalam perspektif Islam, kebijakan ini itu turut mengedepankan prinsip keadilan dan kemaslahatan publik. Melalui pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur, kebijakan fiskal menciptakan multiplier effect yang mampu menstimulus produksi dan penyerapan tenaga kerja, sekaligus membuka ruang kolaborasi bagi sektor swasta seperti PT Karya Mandiri untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Dengan demikian, sinergi antara pengelolaan anggaran yang tepat dan partisipasi strategis dunia usaha menjadi kunci utama dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.